Selanjutnya sesi akan kami serahkan secara penuh kepada kakak-kakak sekalian ya. Kami persilahkan. Oke, baik, luar biasa sekali panitianya, mantap sekali. Moderatornya juga luar biasa ya, cantik. Oke, semuanya. Oke, ya. Oke, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya. Kami cuma dari, mungkin belum tahu juga maksudnya yang mana sih Kak Agus. Oh, iya. Kalau Kak Agus sih udah pasti tahu ya. Oke, perkenalkan. Saya dengan Agus dan kedua rekan saya di sini. Saya dengan Nita. Halo teman-teman, saya dengan Yulia. Kita bertiga yang akan mengupas tuntas tentang Universitas Kristen Satya Wacana, tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu profil UKSW melalui video yang akan kita putarkan. Selamat menyaksikan teman-teman. Penuh warna. Dari Aceh hingga Papua, salam hangat penuh cinta dari kami Universitas Kristen Satya Wacana. UKSW Salatiga. Kami dikenal sebagai kampus miniatur Indonesia, ragam suku dan budaya, larut bersama membangun bangsa. Lahir 30 November 1956, UKSW mengawali misi membangun asa pendidikan di Indonesia sebagai perguruan tinggi pendidikan guru Kristen Indonesia atau PTPG KI. 3 tahun kemudian, PTPG KI Satya Wacana berubah menjadi FKIP KI. Sejarah pendidikan pun mencatat FKIP KI Satya Wacana terus berkembang hingga pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Lebih dari 64 tahun mengabdi, di sepanjang usia hingga kini, UKSW terus bertumbuh memberi bukti, terus berkontribusi untuk negeri. UKSW memiliki ragam program studi terbaik, 14 fakultas, dengan 57 program studi, siap mewadahi potensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Interdisiplin, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Psikologi, Fakultas Teologi, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teknologi Informasi,
Di tengah ilmu pendidikan yang kian berkembang, ragam fasilitas menjadi penunjang. 49 laboratorium terapan, 26 laboratorium sains, 10 laboratorium sosial, dan 6 laboratorium bahasa dan seni. Salah satu laboratorium yang terbaru adalah Laboratorium Biomolekular Biosafety Level 3 dengan level keamanan tertinggi di Indonesia. Tak hanya untuk riset, laboratorium juga berfungsi untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Semua didukung infrastruktur berbasis teknologi terkini dengan kualitas terbaik. Kian mumpuni bersama 48 riset dan pusat studi yang terus kembangkan diri. Menggali potensi, UKSW mantapkan posisi. Ragam riset dilakukan seiring dengan penguatan fungsi sebagai perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pembaharu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, UKSW menduduki peringkat ke-31 dalam kinerja riset perguruan tinggi seluruh Indonesia dan peringkat 3 dalam kelompok perguruan tinggi swasta. Adapun riset unggulan diantaranya model pembelajaran 3 dimensi. Riset ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan menghasilkan model pembelajaran mesin dengan memanfaatkan teknologi 3D printing. Komponen-komponen mesin dirancang sesuai fungsi. Salah satu contohnya adalah mesin Stirling. Dengan pengembangan ini, konsep dan prinsip kerja mesin dapat didemonstrasikan dengan baik. Selanjutnya, riset dalam bidang teknologi. UKSW menciptakan perancangan aplikasi sistem monitoring lahan pertanian berbasis Android. Data monitoring lahan diperoleh dari sensor-sensor yang dirancang sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pemilik lahan dan para petani dalam mendapatkan informasi dan perkembangan lahan secara cepat. Riset unggulan lain berbasis mobile adalah SIKABI atau Sistem Informasi Kebencanaan Boyolali. Aplikasi ini menyediakan informasi sistem pelaporan dini bencana alam untuk wilayah Kabupaten Boyolali. Berikutnya, riset produk bioplastik berbahan dasar kulit singkong. Singkong diubah menjadi plastik yang memiliki ketahanan beban lebih baik dibandingkan plastik pada umumnya. Atas inovasi ini, UKSW mampu membawa tim peneliti meraih medali perak dalam ajang Thailand Inventors Day 2020. Riset terbaik lainnya yang dimiliki UKSW adalah trainer elektronika digital terintegrasi. Alat digital ini digunakan sebagai media pembelajaran elektronika. Tujuannya mempermudah proses belajar siswa dalam merancang logika digital. Dalam beberapa tahun belakangan ini kami terus mengembangkan profil Universitas Kristen Satya Wacana sebagai salah satu universitas riset yang terdepan di Indonesia. Kami karenanya adalah sebuah komunitas pembelajar yang bersifat multikultural yang terus berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa ini. Untuk itu kami mengundang para mitra untuk bekerja sama dengan kami di dalam hasrat dan misi yang sama. Menghasilkan prestasi tidak hanya dari balik meja studi. UKSW pun aktif menginspirasi lewat ragam kegiatan pengabdian masyarakat. Program siaran radio bertajuk Insan Lansia Ceria dilakukan secara interaktif. Program ini dibuat khusus untuk masyarakat kategori lanjut usia. Para lansia dilibatkan baik sebagai pengisi acara dengan segmentasi pendengar lansia di wilayah Kota Salatiga. Selanjutnya, program pengabdian masyarakat Batima atau dikenal sebagai Batik Inovasi Matematika. Pemberdayaan ini melibatkan masyarakat pembatik di sekitar Salatiga agar lebih produktif melalui penciptaan motif batik dengan formula matematika.
Setiap motif batima diperoleh dari rumus tertentu. Bentuk motif yang dihasilkan pun dapat dijadikan ragam ornamen maupun aksesoris yang disebut odema atau Ornament Decorative of Mathematics. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, UKSW merawat keragaman. Kita di sini bukan sekedar membicarakan iman, karena kita akan berjalan lebih jauh menapaki jalan kemanusiaan. Guna mendukung seluruh potensi dan prestasi mahasiswa, UKSW berkomitmen untuk memberikan fasilitas penuh dalam bentuk pelatihan, pembinaan, hingga pengembangan kemampuan. Kerjasama kian ditingkatkan, baik regional hingga internasional. Beasiswa tentu menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui STARS UKSW yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh mahasiswa. UKSW menjadi tempat untuk saya mengasah potensi diri dan membangun karakter. Ditunjang dengan lingkungan yang mendukung dan teknologi yang mumpuni, menjadikan kami terus terpacu untuk berkompetisi meraih prestasi. Pendidikan merupakan salah satu senjata untuk mengubah dunia. Apalagi di era digital seperti saat ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di UKSW, kami dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan. Tak henti memberikan yang terbaik bagi generasi. Berbekal profesionalitas dan humanistik, ragam prestasi menjadi bukti. Kampus dengan akreditasi A, 30 besar pemeringkatan bidang kemahasiswaan pada tahun 2020. Tak hanya itu saja, versi Webometrics tahun 2021, UKSW menjadi perguruan tinggi swasta nomor 1 di Jawa Tengah, serta peringkat 18 tingkat nasional untuk kategori perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Tantangan terus menanti, wujudkan kualitas pendidikan. Inilah bakti UKSW pada negeri. We are the creative minority. Itu adalah profil dari UKSW. Jadi kalau kita lengkap ya, Kak, ya? Lengkap ya dari video yang kita tampilkan teman-teman. Dan kita langsung lanjut ke materi kita nih, Kak. Kalau kita berbicara tentang Kak sudah setiap hari tahu ya. Tahu ya. Udah familiar lah. Yang kita jadi salah liga, teman-teman. Tapi ini menarik juga loh, Kak. Karena ada yang dari Temanggung juga. Tadi ternyata gabung dari SMA 1 Temanggung. Mantap. Temanggung ke Salatiga juga nggak jauh lah ya, kayak cuma sejam. Semarang Salatiga juga cuma sejam. Iya. Jadi memang Salatiga istilahnya memang strategis banget dari kota sekitar-sekitarnya kan. Mau kemana-mana tuh deket gitu loh. Pulang kampung tinggal ke 4 istilahnya kan gitu ya, Kak ya. Tapi udah ada tol ya, Kak ya. Iya, Nah, kita bicara mungkin Iya, langsung hidup. ini ya. Kalau makan sudah bersama Kak. Bersama. Kita bisa bicara kosnya saja ini. Oke, kalau kos di tempat kita tergantung dari penyesuaian fasilitas yang ada ya, disediakannya dan juga jarak menuju ke kampusnya itu semakin dekat biasanya semakin agak tinggi biayanya. Tapi setinggi-tingginya biaya yang ada di Salatiga masih sangat terjangkau bagi kita ya teman-teman ya. Begitu. Jadi di sini kalau teman-teman butuh AC ya sekitar 900 sampai dengan 1.950. Yang mana sih tidak bersifat wajib ya teman-teman. Betul, Yang mungkin kalau dari Semarang, Kalau misalnya udah terbiasa AC nih, Kak saya nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Bisa, itu AC 900 sampai 1.750. Tapi kalau misalnya teman-teman, alah Salatiga kan sudah dingin gitu ya, sudah nggak terlalu panas gitu, yang standar-standar aja lah.
sudah dapat tempat tidur, meja belajar, lemari itu sekitar 300 sampai 600. Ada yang 450 sudah ada kamar mandi dalam sama wifi. Kak saya kok jadi kayak agak kosong juga ya. Oke, nah kalau berbicara tentang kota Salatiga yang ingin kita sampaikan bahwa kota Salatiga itu bukan kota toleran ya teman-teman ya, kota toleran. Nomor satu ya di Indonesia. Nah, ini wisata kuliner, wisata alam dan wisata airnya. Oke, mantap sekali. Yang habis ini mau mencoba mencari ini foto diambil di mana silahkan. Jangan lupa prosesnya. Dan kita langsung masuk saja ke UKSW. UKSW ini sudah berdiri sejak tahun 1956. Usia kita sudah hampir mencapai 65 tahun dan sudah terakreditasi AA menuju akreditasi unggul. Mempunyai 14 fakultas dan 57 program studi dengan dari jenjang D3 sampai dengan S3. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri di video, sudah banyak sekali. Kami tidak mungkin kupas di sini karena 57 program studi sampai minggu depan baru kita kelar ya Kak ya. Nggak mungkin nanti kita di-cut ya. Baru 2 program studi udah di-cut nanti kita. Jadi teman-teman nanti akan ada di kolom chat informasi mengenai semua program studi yang ada di sini. Kalau teman-teman penasaran, nanti bisa chat aja. Nanti Kak Ardo kayaknya mau bacain ya Kak ya. Nanti akan dibacain Kak Ardo untuk kami bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kalau kita bicara tentang KSW prestasi terbarunya adalah kita peringkat pertama perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah dan peringkat ke-18 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta secara nasional untuk webometrik ranknya. Mantap sekali. Dan kalau kita berbicara tentang akademik nih, di UKSW itu bisa double degree nih Kak. Sebenarnya double degree ini kita bisa kuliah di jurusan yang berbeda. Nanti kita bisa lulus dengan gelar ganda. Karena di UKSW sangat menariknya, kita satu kali daftar itu bisa memilih 2 fakultas sekaligus, teman-teman. Bahkan triple pun bisa, teman-teman. Jadi kalau mau kuliah double degree itu bisa. Tetapi kalau hanya tertarik dengan salah satu program studi yang ada maupun mata kuliah yang ada, kita bisa belanja mata kuliah, Kak. Ada shopping around, shopping around, di mana belanja mata kuliah ini kita bisa ambil program studi maupun mata kuliah di fakultas lain tanpa kita harus pindah fakultas kita. Jadi kita bisa mengembangkan ini ya, hobi atau passion kita tanpa harus pindah jurusan. Memang UKSW ini fleksibel banget Kakak. Jadi secara akademik kita tidak membatasi mahasiswa di satu program studi aja. Karena ketika kita belanja mata kuliah misalnya nih, biar agak pinter saya ngaku dari fisika ya Kak ya. Padahal tadi sebenarnya udah disebut gelar sih. Biar agak pinter sedikit gitu ya. Saya anggaplah saya fisika. Saya pengen nyoba semester ini saya mau nyoba belanja mata kuliah di seni musik. Semester depan saya mau nyoba belanja mata kuliah untuk fotografi. Semester berikutnya saya mau belanja mata kuliah bahasa. Itu memungkinkan. Bisa. Karena kuliahnya satu. Tapi kuliahnya satu begitu. Nanti ditanya apa Kak kalau belanja lain-lain? Tetap satu dari fakultas program studi teman-teman sendiri. Kecuali double degree tadi. Betul banget. 2 titel atau 3 titel gitu ya. Nah nanti nilainya akan muncul di transkrip nilai teman-teman. Ini adalah fasilitas yang dimiliki UKSW sudah sejak tahun nggak tahu. Ya jadi kita kelompok pertama nih ya untuk program kampus merdeka. Nah sekarang kita mau bicara tentang flexible learning. Ini adalah portal pembelajaran elektronik ya. Jadi kita bicara tentang akademik nih. Teman-teman kita punya F-Learn ini sudah dari tahun 2004 sebelum pandemi menyerang gitu ya. Nah ini bisa diakses dari masing-masing smartphone atau handphone teman-teman. Nah selanjutnya kita bicara juga masih tentang pembelajaran akademik gitu ya. UKSW selain punya F-Learn yang tadi, kita juga menjadi universitas pertama di Indonesia. Jadi kita yang paling awal nih ya, bekerja sama dengan AR Reality. Jadi ini adalah pembelajaran berbasis AVR, Augmented and Virtual Reality. Nah, selanjutnya kita bicara tentang fasilitas. Apa nih Kak Agus? Nah, di sini yang menarik, akreditasi dari perpustakaannya UKSW itu sudah A, teman-teman. Jadi kita berlantai 5 untuk perpustakaannya, tidak lantai aja ya, tapi juga banyak buku yang ada di dalamnya. Dan sudah menggunakan sistem online, di mana teman-teman kalau mau minjam buku, tidak perlu harus datang ke rak satu dan rak yang lainnya, harus mencari satu-satu seperti itu sudah tersistem online. Sudah tersistem online, bahkan kita ada sistem yang sangat membantu teman-teman, sistem pesan antar, di mana di dalam kota, di mana teman-teman bisa mempergunakan fasilitas yang ada di dalam kampus. Betul banget Kakak. Dan ini salah satu fasilitas lainnya. Tadi di awal video sudah disampaikan bahwa UKSW didirikan oleh Dewan Gereja.
Karena itu apa yang kami lakukan adalah pelayanan, apalagi kalau teman-teman tahu biaya kuliahnya, semuanya pelayanan, nggak boleh mahal soalnya. Nah, ini salah satu pelayanan kami juga. Kami membuat rusun mahasiswa ini, kita punya 62 kamar, di mana satu kamar untuk 4 orang. Tapi pelayanannya di mana? Ini bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Jadi ini adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Meskipun biaya hidup di Salatiga juga nggak mahal ya Kak ya. Cuman kalau kita bisa membantu meringankan beban orang tua, kenapa tidak? Cuman masalahnya adalah ini belum di launching. Jadi ini kita kasih bocoran dulu nih, karena kita sama Loyola kan udah CS banget ya. Ini masih fresh from the oven. Fresh from the oven. Jadi khusus untuk teman-teman dari Loyola. Bener banget. Jadi kalau teman-teman mau kepo-kepoin, kapan sih kalau launchingnya, follow aja Instagram kami. Semua informasi terupdate akan ada di Instagram kami. Nah, kalau untuk masalah kerjasama dalam negeri, kita Kak Agis ngerjain ini ya. Di sini bukan kita ngerjain ya, karena memang kerjasama kita sangat banyak sekali teman-teman. Ini belum menyangkut semua. Kalau menyangkut semua mungkin nggak cukup Kak. Nggak cukup di sini. Berapa lama nanti Kak? Di sini ada kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri, dan banyak juga kegiatan program internasional yang ada. Apa aja tuh Kak? Kupas tuntas ya, langsung saya gitu ya. Iya lah. Padahal saya nggak ada muka-muka mau ini ya, go internasional gitu ya. Oke, teman-teman dari Loyola ataupun dari sekolah lain yang lagi bergabung di room kami ya, kita punya berbagai program internasional. Yang pertama East Asian Student Encounter. Nah, ini adalah kerjasama UKSW dari tahun 77 nih teman-teman, dengan Kwansei Gakuin University di Jepang. Kemudian kita juga punya Globis, Global Education Experience, itu dengan Changjung Christian University di Taiwan. Lalu ada Student Exchange, jadi ini memungkinkan teman-teman untuk selama 1-2 semester itu kuliah di luar negeri, yang merupakan universitas-universitas mitranya UKSW. Nah, kita juga punya ISEC in UKSW. Ini adalah untuk pengembangan leadership atau kepemimpinan dan juga soft skill teman-teman di aras universitas. Nah, kita juga ada student volunteer. Jadi ini kerjasama UKSW dengan Kwansei Gakuin University di Jepang. Ini program di mana dari Kwansei itu mengirimkan mahasiswanya untuk mengajar di sekolah lokal di sekitar Salatiga. Nah, untuk warung Perancis sendiri ini juga terbilang baru ya, karena ini kita menjadi pusat informasi untuk mengenal kebudayaan Prancis. Jadi hanya ada 31 universitas, salah satunya UKSW. Lalu kita juga punya program magang nih di Chungcheong University. Memang ini ada kekhususan ya untuk mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer. Mulai dari semester 2, teman-teman diberi kesempatan untuk go internasional, terbuka untuk seluruh program studi yang ada di UKSW. Ya, jadi buat yang pengen go internasional bisa langsung nanti mengikuti kegiatan program internasional tersebut. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang kelompok bakat minat, nah kalau kita lebih familiar menyebutnya sebagai ekstrakurikuler teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau katakanlah di sini belum ada ekstrakurikuler seperti renang, terus apa lagi? Teman-teman boleh langsung memasukkan saja untuk kegiatan tersebut. Nanti kita akan fasilitasi untuk membuka kelompok bakat minat yang baru. Betul banget Kakak. Tapi yang paling menarik kalau kita bicara ekskul ini satu Kak, basketnya UKSW. Karena UKSW adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang punya tim basket yang profesional, berlaga sampai IBL, di mana anggotanya adalah mahasiswa UKSW sendiri. Jadi teman-teman di sini kalau memang punya prestasi basket, pengen sekarang udah kelas 12, mau lulus dan pengen gabung ke klub basketnya kita, silakan di screenshot layarnya, di situ sudah ada kontak personnya. Jadi nanti bisa ikut seleksi karena emang nggak main-main ya kayak seleksinya pasti berat banget. Jadi silakan kalau pengen nyobain karena ada beasiswa full untuk tim basket kita. Jadi intinya basketnya jalan, kuliahnya jalan, bayar kuliah nggak perlu. Karena kalau kita melihat di sini memang hanya UKSW ya. Iya, kita satu-satunya ini ya yang punya tim basket sampai ke IBL. Satya Wacana, Saint Salatiga. Oke. Nah, di sini yang menarik lagi adalah adanya sistem poin di UKSW. Apa ini Kak? Maksudnya sistem poin di sini adalah kita sebagai mahasiswa. Saya juga alumni loh, bukan sombong ya. Kita juga alumni kan semua. Sama ya. Sama. Mahasiswa, waktu kita jadi mahasiswa,
tidak hanya belajar hard skill saja ternyata ya teman-teman ya, tapi juga mengembangkan soft skill yang ada teman-teman. Jadi dari kegiatan non akademik seperti tadi KBM, seperti tadi kegiatan seminar, kepanitiaan dan sebagainya non akademik gitu. Nanti teman-teman diwajibkan untuk mengumpulkan 1000 poin keaktifan yang ada. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah di mana itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan Kak nantinya. Dan hal yang sangat luar biasa sekali, UKSW mendapatkan peringkatan kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menempatkan UKSW di peringkat 29 nasional dari 4.586 PTN dan PTS se-Indonesia, teman-teman. Mantap, Kakak. Jadi itu salah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya. Betul, Kak. Dan kalau kita bicara tentang pencapaian nih, prestasinya UKSW juga nggak kalah banyak ya. Begitu juga kita beasiswanya. Ada apa aja nih, Kak? Menghargai prestasi itu juga banyak. Kita punya beasiswa. Banyak nih ya. Bener banget. Kalau dari UKSW sendiri, beasiswa untuk mahasiswa itu banyak banget. Dan ini bisa di-apply di tahun kedua. Tapi kalau misalnya saya nih Kak, kelas 12 baru mau lulus, bisa nggak cari beasiswa? Bisa banget, karena kita ada beasiswa, calon mahasiswa baru. Kita punya yang pertama online scholarship competition atau OSC. Di sini teman-teman kita ada kerjasama dengan Medcom ID. Dan kalau lolos beasiswanya, fasilitasnya apa akan kita kupas tuntas nanti sebentar lagi. Kita juga ada beasiswa berikutnya yaitu beasiswa penghargaan prestasi, di mana kalau teman-teman punya prestasi akademik ranking 3 besar di kelas, atau teman-teman pernah menjadi juara tingkat kabupaten atau kota madya selama 2 tahun terakhir, itu juga bisa. Potongan biaya pembangunan 10% sampai 30%. Beasiswa lain kita ada beasiswa Probowinoto dan KIP kuliah. Sesuai janji saya mau bahas OSC. Karena kalau udah bahas OSC, yang paling menarik itu adalah reward-nya. Dapat apa ini, Kak? Biaya kuliah, bayarnya Kak, 0 rupiah. Ini jadi 100% biaya studi akan di-cover oleh UKSW ya? Betul banget, Kakak. Papa Mama bayar apa dong, Kak? Tinggal biaya hidup saja, karena biaya hidupnya udah ke-cover, begitu. Kemudian kalau mau daftar gimana? Daftarnya beasiswa ini bukan ke UKSW tapi ke OSC. Silahkan, pendaftaran sudah dibuka tanggal 25 Agustus yang lalu sampai nanti tanggal 2 November. Online tes akan diadakan di Sabtu 6 November 2021. Tesnya seperti apa? Silahkan teman-teman bisa ikut tryout-nya di bulan Oktober setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Biar bisa tahu bentuk soalnya ya. Kak, jadi prepare ya, kita udah siap-siap. Siapa tahu lolos. Nah, kalau lolos online tes akan masuk ke seleksi berkas. Lolos seleksi berkas masuk final test. Lolos final test masuk awarding night, masuk awarding night, dapat semuanya, biaya ke cover, nggak perlu mikir. Langsung kita coba ya. Kalau mau coba kemana Kak? Silakan langsung ke osc.medcom.id. Nanti teman-teman bisa follow juga akun Instagram dan media sosial yang lain di @beasiswa_osc. Ya, nah sekarang kita, ini masih beasiswa kan kita? Beasiswa yang lain seperti yang sudah kami sampaikan, beasiswanya banyak banget soalnya Kak. Dan yang menarik di UKSW, satu mahasiswa hanya boleh dapat 1 beasiswa, jadi nggak boleh double. Karena itu kesempatan beasiswa di UKSW terbuka luas. Nah, kita bicara tentang setelah menyelesaikan studi, selama 4 tahun gitu ya teman-teman, ada wisuda, setiap universitas punya, tapi keunikan UKSW adalah setahun itu 3 kali teman-teman. Supaya tidak lama-lama menganggur ya. Jadi setelah kita lulus menyelesaikan studi gitu ya di fakultas yang kita minati, kita punya wisuda ini kebetulan selama pandemi ya, kita itu luring terbatas. Jadi nanti perwakilan dari fakultas dengan IPK tertinggi, yang lainnya mengikuti secara online, seperti itu. Nah, 1 minggu sebelum wisuda, kita punya yang namanya job fair. Di sini biasanya kalau sebelum pandemi, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, kerjasamanya UKSW tadi juga sudah dalam sampai luar negeri. Selama 65 tahun profil alumni kita tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, setelah karena ini pandemi, kita juga menyelenggarakan job fair-nya itu secara virtual, teman-teman. Nah, setelah ini kita mau bicara tentang pendaftaran. Tadi kan kita sudah membahas dari letaknya, dari kuliahnya, fasilitasnya. Betul. Nah, gimana sih cara masuknya untuk di UKSW? Di sini yang jalur pertama, teman-teman, ada yang namanya jalur pemanduan kemampuan akademik atau kita sering sebagai tanpa tes, seperti itu, PEMAME.
Nah, di sini teman-teman bisa mempersiapkan nilai rapot kelas 10 dan kelas 11 dengan syarat kartu keluarga juga. Kita akan buka per 5 Oktober 2021 sampai dengan 5 Agustus 2022. Bulan depan Dengan ya. mengisi di admisi.uksw.edu, memilih maksimal 2 pilihan jurusan yang diminati. Jika kedua pilihan nantinya tidak diterima, teman-teman akan dialihkan ke jalur yang kedua, yaitu jalur tes dengan biaya pendaftaran yang sama 255.000. Nah, kita langsung melanjut ke jalur yang kedua. Ini sama dengan yang jalur pertama, hanya saja untuk jalur yang kedua ini menggunakan tes online seperti itu, teman-teman. Nah, ini Kak Nita, kita punya yang khusus nih. Betul. Teman-teman dari Loyola nih. Apa ini? Buat teman-teman baik dari Loyola maupun masyarakat umum yang misalnya ikut kegiatan ini, silahkan kalau mau daftar ke UKSW, kita punya jalur khusus Expo atau Edufair yang nantinya akan kami berikan di kolom chat. Fasilitasnya apa? Diskon 50% biaya pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang sekarang kelas 12 ya. Khusus ini ya, kelas 12. Khusus, kalau kelas 10, kelas 11 silahkan disiapkan dulu persyaratannya. Karena persyaratannya rapat kelas 10, kelas 11. Jadi nanti buat kelas 12 baru bisa daftar. Nah, teman-teman kalau mau ikut jalur ini nggak perlu masuk di admisi UKSW Edu. Karena inputting nanti oleh kami. Jadi teman-teman tinggal nunggu dari rumah. Yang diisi apa, Kak? Nanti kami akan berikan link formulir pendaftaran di kolom chat, dan link itu hanya berlaku 1 minggu dari hari ini. Nah, fasilitas 50% biaya pendaftaran ini dari berapa sih? Fasilitas ini, biaya pendaftaran kan tadi 255. Kita diskon 50% menjadi 125. Bisa jajan lumpia saya, Kak. Lumayan, Kak. Makan bakso, makan lumpia ya. Nah, teman-teman untuk kolom chat nanti akan kami berikan linknya. Untuk setelah mengisi, tolong konfirmasi by WA. Begitu ya teman-teman, sehingga kami lebih mudah cross-check-nya. Oke. Ada pertanyaan lebih lanjut di mana Kak Agus? Bisa ke 081127000009 maupun di media sosial kita di @uksw_salatiga. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang kupas tuntas tentang banyak hal ya, tentang UKSW ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya mungkin ya, Kak ya. Kalau kita membahas tentang biaya ini kan pada takut nih, Kak. Biayanya UKSW itu mahal katanya. Kan universitas swasta ya, Kak ya. Pasti biayanya itu mahal. Ini saking mahalnya. Mahal, apalagi fasilitasnya tadi seperti itu pasti mahal, Kak. Betul. Akreditasinya A lagi, nggak cuma universitas. Wah, perpustakaannya aja akreditasinya A loh, Kak. Nah, tapi teman-teman jangan salah. Jadi gini, ini kan didirikan oleh sinode gereja-gereja pendukung, teman-teman. Nah, memang karena ini didirikan oleh gereja, biayanya itu tidak boleh mahal. Karena apa? Ini adalah bentuk pelayanan kita. Nah, kita lihat ya info biaya kuliah atau biaya studi di UKSW. Oke, biaya pembangunan kami berkisar antara 8 juta sampai 20 juta, di mana biaya ini bisa diangsur sampai dengan nanti bulan Oktober 2022. Masih ada 1 tahun ya? Masih setahunan. Jadi semakin cepat teman-teman mendaftar, semakin lama angsurannya. Mau dilunasi boleh, nanti ada diskon 5% dari biaya pembangunan yang bisa diklaim di semester 2. Untuk SKS, UKSW sekitar 150.000 sampai 250.000 per SKS. 1 semester IPK 4 teman-teman bisa ambil 18 SKS. Jadi ini SKS maksimal yang bisa teman-teman ambil karena sistem UKSW 3 semester dalam 1 tahun. Kemudian untuk SPP ini yang menarik. Kalau teman-teman familiar SPP itu kan per bulan ya teman-teman. Nah kalau di UKSW SPP-nya 1 semester. Berapa Dan itu? per 1 semester itu antara 500.000 sampai 1.100.000. 500.000 sampai 1.100.000. Benar banget. Setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Terjangkau sekali. Nah kalau nanti teman-teman mendaftar dan sudah diterima, yang pertama kali dibayarkan adalah yang warna kuning, yaitu biaya registrasi ulang. Biaya itu sudah termasuk biaya pembangunan 12,5%, sisanya diangsur. Sudah termasuk 6 SKS, sisanya nanti dibayarkan pada saat pelunasan karena tergantung ambil mata kuliahnya berapa. Sudah termasuk SPP dan sudah termasuk biaya lain-lain. Yang pertama uang pangkal dan atribut untuk kartu tanda mahasiswa, jasa alma mater, OMB, itu 1.350.000. Sudah termasuk layanan kemahasiswaan, itu untuk layanan kesehatan, internet, dan lain sebagainya, sebesar 1 juta.
Biaya lain-lain sudah diletakkan di sini. Jadi teman-teman kalau nyari biaya di luar ini tidak ada. Kecuali biaya wisuda kalian belum waktunya Kak ya. Tergantung biaya hidup ya, biaya hidup itu sendiri. Yang jelas teman-teman kalau di sini tidak ada sistem prank kalau kita Apa itu, Pak? sistem prank Pranknya? itu begini teman-teman. Ketika teman-teman harus benar-benar kritis ya ketika mau memilih universitas, di mana banyak sekali penawaran mungkin wah nanti kamu masuk akan mendapatkan banyak sekali diskon dan sebagainya. 100% gitu ya. Tetapi juga harus dilihat ketika teman-teman sudah berkuliah apakah masih ada biaya lain seperti itu ya. Jadi di tengah-tengahnya Di tengah-tengahnya sampai nanti, akhirnya ya Kak ya, iya. dihitung ya berarti ya. Betul. Tapi yang jelas kalau di UKSW tadi sudah disampaikan oleh Kanita bahwa sudah dengan biaya itu tidak perlu tambahan lagi, pengurangan tidak mungkin. Jadi tidak akan naik turun tidak ya, akan Kak, naik ya? turun. Yang Mantap. jelas dari situ nanti kita bisa menghitungkan teman-teman kalau mau dihitungkan perkuliahan dari awal hingga akhir saya butuhnya berapa sih Kak, sehingga saya punya persiapan untuk mempersiapkan keuangan kami seperti itu. Oke, jadi apa namanya ketika misalnya saya pengen Kak jurusan ini itu biayanya berapa sih? Acuannya itu tadi ya Kak ya. Betul. Kita sudah kupas tuntas nih tentang informasi biaya nih Iya, Kakak. betul. Kita Gitu sudah ya. kupas Jadi tuntas. kita sudah belak-belakan ya Belak-belakan, tentang kita biaya sudah kuliah gitu. terbuka. Jadi buat teman-teman silakan kalau memang Mau bertanya? boleh. Mungkin saat ini Apakah Kak Ardo, apakah Ardo? sudah ada pertanyaan untuk kami? Silakan, tidak apa-apa. boleh Kak Abdul, silakan. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa semangat, luar biasa keren sekali. Nah ini sebelum Kali ini ada, kita semangat ya. iya, sebelum ada Oke. pertanyaan nih, mungkin saya akan merangkum nih dari presentasi tadi. Jadi UKSW ini didirikan pada 5 Desember 1959, di mana ada 14 fakultas dan juga 57 program studi. Nah, dan juga teman-teman akan ada banyak laboratorium seperti 49 laboratorium sains, ada 26 laboratorium terapan, terus ada 16 laboratorium sosial dan juga 6 laboratorium bahasa dan seni. Enggak hanya itu teman-teman, tapi juga ada 48 lembaga riset di mana sudah menghasilkan banyak sekali program. Yang pertama ada aplikasi Sikabi, lalu ada Batima, terus ada aplikasi lahan pertanian menggunakan Android di mana di situ dipasang berbagai macam sensor, lalu ada dari bioplastik dengan singkong tadi, lalu juga ada berbagai macam, ada juga tadi perlombaan yang diikuti di Taiwan dan memenangkan perak. Nah itu sangat luar biasa sekali. Lalu akan ada program yang menarik di mana dengan nama Insan Lansia Ceria. Wah luar biasa sekali, di mana berarti UKSW ini sangat memfasilitasi para mahasiswanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin berkembang, cocok banget nih masuk UKSW. Karena UKSW sangat memfasilitasi mahasiswanya dan memberikan program-program lembaga riset. Bahkan tadi juga ada ekstrakurikulernya juga sangat menarik banget. Ada banyak sekali, apalagi di basketnya tadi ya Kak ya, di mana basketnya ini juga ada tim profesionalnya. Jadi tidak hanya lawan antar mahasiswa, tapi juga main secara profesional. Itu sangat keren sekali sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kurang jelas nih di bagian apa sih yang ingin teman-teman ketahui lebih lanjut lagi, langsung ditanyakan aja teman-teman. Begitu kan kakak-kakak? Yeah. Siap Kakak. Silakan kalau memang sudah ada pertanyaan, bisa kita kupas tuntas yang lain ya kakak-kakak ya. Betul. Baik, ini sudah ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa aja sih keunggulan dari jurusan gizi UKSW jika dibandingkan universitas lain? Oke, kita akan bantu jawab ya teman-teman ya. Kalau mungkin kita bisa langsung buka itunya Iya, Kak. sambil ikut Aku dulu sambil ya. buka ya Kak. Oke. On the way Kak. Ya, jadi kalau gizi ya teman-teman, memang kita ini akreditasinya B ya saat ini untuk gizi. Itu ada di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK UKSW. Dan untuk gizi sendiri memang peluangnya juga, peluang karirnya cukup beragam ya. Ketika memang tadi siapapun yang bertanya, kalau sudah memantapkan hati untuk memilih program studi gizi, ini juga sangat luar biasa ya. Nah, kalau gizi ini kan memang kita akan belajar tentang misalnya gini ya,
Dari satu makanan yang kita sajikan, ini dia mengandung atau kandungan gizinya itu seperti karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Nah, itu juga nanti akan kita pelajari. Karena memang kalau gizi di UKSW itu kita punya keunikan, yaitu gizi molekuler ini, kakak-kakak ya. Nah, peluang karirnya segini banyak ya. Kalau memang sudah memantapkan hati di gizi, kita bisa bilang bahwa itu artinya pilihan jurusan yang sangat luar biasa juga. Begitu? Wah, tadi pemaparan yang pastinya sudah jelas bahwa dari jurusan gizi ini memang sangat memberikan apa ya tadi gambaran luas tentang pekerjaannya gitu. Jadi memang ini targetnya ke depan ini banyak sekali teman-teman, apalagi kalau teman-teman ini lulusan UKSW. Jadi kan juga banyak laboratoriumnya, jadi pasti sangat menunjang sekali teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, bisa tolong dijelaskan nggak sih apa aja program studi yang ada di Fakultas Kedokteran? Oke, kita kembali lagi di sana ya Kak. Iya. Nah, di sini kan termasuk gizi itu tadi masuk di dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya teman-teman. Selain gizi kita juga punya S1 Ilmu Keperawatan dengan akreditasinya B, dan tadi gizi sudah, kita juga punya S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Ini bagi teman-teman yang kepengen menjadi guru olahraga maupun pelatih, terus instruktur juga bisa, peneliti dan juga konsultan olahraga. Terus kita juga punya di dalamnya S1 Teknologi Pangan. Ini yang juga masih banyak sekali dicari di dunia pekerjaan ya. Seperti itu. Dan inovasi pangan ini termasuk masih baru ya kita teknologi pangan. Itu ya. Jadi ada 4 konsentrasi di program studi yang ada. Jadi memang kalau misalnya mau ngincar kedokteran, kita sudah dapat izin, sudah ada fasilitas, tapi masih ada beberapa yang harus dipersiapkan. Jadi untuk kedokteran kita memang belum launching, masih dalam on progress ya teman-teman. Begitu. Karena harus ada kerja sama rumah sakitnya, kemudian dosennya, seperti itu. Jadi untuk kedokteran, ya semoga ini secepatnya kita akan siapkan begitu ya, karena izin operasionalnya sudah ya kakak-kakak ya. Karena kalau KSW ibaratnya kalau mau buka satu program studi, kita nggak mau setengah-setengah dan kita nggak main-main sama apa yang sudah kita buat. Begitu. Supaya kita menjaga kualitas seperti itu, karena ini persiapan untuk UKSW ini menuju akreditasinya bukan lagi A, tetapi persiapan menuju unggul, begitu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan untuk teman-teman ya. Jadi Fakultas Kedokteran ini masih on progress, tetapi dari program studinya sendiri ini sudah akan ada 4 konsentrasi nih teman-teman. Jadi di mana fakultas ini tuh nanti akan berkembang gitu. Karena kan masih tadi yang sudah dibilang bahwa dalam membangun program studi kan tidak setengah-setengah. Jadi harus ada persiapan yang matang karena Fakultas Kedokteran ini pastinya akan dibangun menjadi lebih baik lagi begitu ya kakak-kakak ya. Oke, perlu kita luruskan lagi teman-teman. Jadi kalau yang untuk program studi keempat program studi yang ada di FKIK tadi sudah ada kakak. Yang belum ada program studi kedokterannya. Betul. Jadi yang belum ada hanya kedokterannya karena ini masih dalam on progress. Tetapi dari keempat program studi yang kita jelaskan itu tadi sudah ada kakak. Begitu. Baik, oke, luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk Fakultas Kedokteran, nggak usah ragu lagi nih, karena sudah yang pertama tidak perlu ragu dan yang kedua tidak rugi pastinya, kayak gitu teman-teman. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan dijelaskan bahwa double degree itu kan boleh mengambil fakultas yang berbeda. Nah ini kalau 2 fakultas yang diambil ini bertolak belakang, bagaimana ya Kak? Boleh sekali. Boleh sekali. Karena sebelumnya kita punya pengalaman ya. Banyak sih sebetulnya rekan-rekan kita. Ada yang mengambil pilihan pertama teologi, pilihan keduanya musik seperti akuntansi, bahasa Inggris. Ada juga PR sama teologi. Seperti itu. Jadi sesuai dengan passion. Betul. Ataupun minat ya. Jadi memang kalau double degree itu tidak berbatas dengan apakah ini linear atau tidak, seperti itu ya. Jadi non linear pun dimungkinkan. Dan bebas ya, tidak harus satu fakultas maupun selama masih bisa mengikuti perkuliahan
kita fleksibel saja. Karena itu manajemen waktu ya kalau dalam Betul, negeri. ya. Gitu. Begitu kakak. Baik, jadi untuk teman-teman yang mau mengambil fakultas non-linear, jadi sangat bertolak belakang gitu, misalnya kedokteran dan juga musik gitu, itu diperbolehkan teman-teman. Asalkan teman-teman ini bisa mengatur waktu teman-teman. Jadi benar-benar dari UKSW ini sangat memfasilitasi kita sesuai minat dan juga bakat kita. Jadi sesuai dengan passion kita teman-teman. Karena dalam hal pendidikan tuh kalau nggak sesuai passion, susah juga begitu teman-teman. Nah ini kalau masih ada pertanyaan, ayo teman-teman tanya lagi. Oke, ini ternyata ada yang masuk ke private chat ini. Untuk beasiswa, itu dari beasiswanya sendiri, peluang masuknya yang paling besar itu di mana? Ya, dan biasanya tuh dari beasiswa sendiri yang paling diminati di mananya ya Kak? Gitu. Oke, ini beasiswa karena ada dua macam beasiswa ya kita ya kakak-kakak ya. Kita beasiswanya itu sebelum masuk dan sesudah jadi mahasiswa, begitu ya. Kalau sebelum masuk sudah kita jelasin tadi, kita punya yang pertama ada OSC. Betul. Kalau yang OSC ini memang saingannya ribuan, yang nanti diambil cuma 20. Karena ini kan biayanya Rp0 ya. Betul, Jadi memang Kak. persaingannya cukup ketat ya. ketat kalau yang ini. Cuman ibaratnya gini, daftar beasiswa ini juga gak bayar. Apa salahnya kalau untuk mencoba? Coba, karena ini Begitu peluang ya. terbaik ya. Kalau lolos ya kak. Betul, kalau lolos itu bonus. Kalau tidak, paling tidak sudah mencoba dan sudah pernah tahu. Begitu. Yang kedua, kita punya beasiswa penghargaan prestasi. Kalau yang ini karsnya memang cukup besar karena buat teman-teman yang memang punya prestasi akademik ranking kelas 3 besar atau prestasi non-akademik pernah juara paling tidak 2 tahun terakhir, itu minimal tingkat kota madya kabupaten, itu nanti bisa dapat beasiswa. Potongannya antara 10-30% tergantung prestasinya nanti apa. Uang pembangunan ya Kak yang dipotong. Betul Kak. Jadi ini bukan beasiswa yang berlanjut ya, kalau yang penghargaan prestasi. Yang berlanjut hanya yang OSC dan satu lagi KIP kuliah. Kalau KIP terkuliah ini tergantung dari kuota masing-masing program studi, karena masing-masing program studi kan punya kuota KIP-nya harus berapa, begitu. Kalau misalnya nih, KIP untuk program studi A itu kuotanya 4. 4 ini sudah terpenuhi, kalau orang kelima mau daftar berarti tidak bisa. Begitu, jadi kita memang punya kuota. Kalau yang KIP silahkan dicoba saja, karena nanti memang banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Dan seleksinya cukup berlapis memang dari program studi, nanti program studi ACC masuk universitas ACC nanti diajukan ke Dikti, nanti tergantung dari Dikti untuk jawabannya seperti apa. Begitu. Jadi ini melibatkan pihak lain, begitu juga dengan OSC. Kalau yang tadi yang saya jelaskan satunya lagi ada Probowinoto. Kalau yang Probowinoto ini juga ada kuota per jurusan, tidak semua jurusan dibuka. Dan biasanya dibukanya nanti di semester kedua. Begitu. Jadi untuk awal-awal tapi dari Januari ke belakang. Iya. Begitu. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu beasiswa di UKSW apa sih yang udah launching, silahkan follow aja Instagramnya UKSW. Di situ biasanya nanti akan ada pemberitahuan ada beasiswa apa launching seperti itu. Begitu juga nanti kalau sudah kuliah, udah dapat beasiswa di awal nih, keterima. Kalau dari awal sudah dapat beasiswa, misalnya beasiswa penghargaan prestasi, semester 2 udah bisa cari beasiswa lain. Tapi kalau dari awal belum dapat beasiswa, biasanya kita tunggu 1 tahun karena kita lihat IPK-nya dulu. Apakah IPK-nya stabil atau tidak, baru tahun kedua cari beasiswa. Biasanya seperti itu. Kecuali kalau dari misalnya semester 1 IPK 4, semester 2 bisa langsung klaim beasiswa prestasi, dapat potongan 16 SKS. Jadi kalau yang ini istilahnya ya tergantung prestasinya teman-teman selama masa kuliah. Kalau beasiswa yang lain sangat luas sekali, kans untuk mendapatkan juga sangat besar karena di UKSW aturannya 1 orang hanya bisa dapat 1 beasiswa saja. Begitu Kakak? Baik, jadi teman-teman, begitu tadi bagaimana sih pemaparan dari beasiswa yang diberikan sama UKSW, jadi sangat beragam. Jadi teman-teman juga nggak ada salahnya nih teman-teman untuk mencoba. Nah, ini mungkin ke pertanyaan terakhir nih Kak. Yang pertama itu ada, kalau misal orang
tuanya ada yang alumni, apakah ada potongan harga tersendiri? Dan yang kedua, izin bertanya, kapan bisa mulai mendaftar OSC untuk calon mahasiswa baru? Terima kasih. Oke, siap. Saya jawab dulu untuk yang potongan kalau orang tuanya alumni ya Kak ya. Saat ini masih dalam proses penggodokan, jadi akan ada iya, tapi besarnya berapa, persyaratan apa mungkin bisa ditanyakan setelah bulan November. Karena kita belum ada info secara khusus ya. Betul belum launching sekali. ya. Belum launching soalnya. Jadi kita berharap sih November udah launching. Jadi setelah bulan November mungkin awal-awal Desember bisa cross check lagi ke kami. Begitu. Dan yang jelas nanti segala informasi terkait untuk itu bisa langsung cross check di media sosial kita ya. Jadi Ya, tetap betul. teman-teman Apa tadi Kak? UKSW. Underscore Salatiga. Ya, Atau bisa chat kami di hotline number yang sudah kami bagikan. Dan kalau untuk pertanyaan yang berikutnya, OSC sudah dibuka sejak Agustus kemarin ya teman-teman ya, dan Masih akan dapat ditutup berlangsung. di tanggal 2 2 November. Jadi Jadi saat ini kalau misalnya habis acara ini nih teman-teman langsung ke poinOSC.medcom.id mau langsung daftar itu bisa, silakan kita terbuka. Langsung klik aja osc.medcom.id. Begitu kakak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dari UKSW. Jadi nanti teman-teman yang ortunya alumni ini untuk pemotongan harga sendiri ini masih on progress. Lalu untuk OSC sendiri sudah dibuka nih teman-teman sejak Agustus sampai 2 November. Nah, jadi teman-teman langsung aja daftar, jangan sampai ketinggalan gitu loh teman-teman, karena penutupannya 2 November, karena beasiswa ini sangat bisa menguntungkan kita gitu loh untuk calon mahasiswa baru gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa follow dan ikuti berita tentang UKSW di @UKSW_Salatiga pastinya. Terima kasih kepada Kak Nita, Kak Agus, dan juga Kak Yulia yang sudah sangat antusias nih. Jadi teman-teman juga semangat mencari informasi. Baik. sama-sama Kak Ardo, kami juga senang sekali sudah bisa diundang di Bidik TV SMA Kolosal Loyola. Semoga nanti tahun depan kita bisa berjumpa lagi ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk panitia, terima kasih juga untuk segala teman-teman yang sudah bergabung baik dari umum, baik dari SMA Loyola sendiri, dan kami berharap kita selalu sehat selalu dan ke depan semoga kita bisa tatap muka supaya apa yang kita sampaikan juga lebih maksimal lagi. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Salam sehat, salam berkati.